3 target realistis timnas Indonesia di bawah coach Patrick Kluivert membantai seluruh dunia dengan skor 5-0 dan ball possession 90%. Tidak ada alasan adaptasi, tidak ada alasan kecapean, apalagi alasan paru-paru bengkong. Menjadi pemuncak fase grup di Piala Dunia 2026, lalu mengalahkan Argentina di final, menjadikan Hoki Caraka sebagai pemenang Ballon d'Or 20 tahun berturut-turut, serta memberi tambahan durasi bagi Arfan Kakak untuk selebrasi joget selama 4 hari. Tidak ada kata sulit di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Kami tidak percaya proses, yang ada hanyalah hasil. Ya itu semua, itu maksudnya semua yang disebutkan sama si abang ini itu kemauannya netizen Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert bisa merealisasikan itu atau tidak? Ya kalau saya sih agak pesimis. Cuma ya kita kasih dia kesempatan lah untuk membuktikan diri bahwa dia lebih baik dari STY. Walaupun secara CV dia kalah jauh dari STY, ya kita sebagai netizen, sebagai supporter, tidak ada salahnya kita mendukung dia sebagai suksesornya STY. Kan seperti itu teman-teman. Gue baru aja nonton YouTube Coach Justin tentang Patrick Kluivert ini dan menemukan perbedaan gitu. Kayak di akhir-akhir dia ngebahas Sintayong kan agak keras gitu ya. Terus juga kalau misalnya dia ngebahas Arteta tuh agak-agak gimana gitu. Tapi kok ini kayak smooth banget gitu, halus gitu. Kayak seakan-akan, ayo masyarakat kalian percaya dulu aja, percaya walaupun CV-nya kurang nih ya. Walaupun CV-nya tidak lebih baik dari Sintayong, tapi kalian percaya dulu aja gitu. Dan apakah ketika nanti lawan Australia kita kalah gitu, terus juga dia akan bilang kayak, iya kan dia baru gitu kan, belum kenal sama pemain-pemain lain, ini baru bertemu tim yang baru lagi, pemain-pemainnya baru lagi, ya percaya proses lah kalian, ini tim yang masih baru. No, kita harus strictly masuk Piala Dunia sekarang. Nggak ada percaya proses lagi, proses nggak ada, pokoknya strict harus Piala Dunia, whatever is it. Nggak tahu nanti kalau misalnya nggak lolos Piala Dunia, Patrick yang out atau siapa yang out, pokoknya target Piala Dunia wajib. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen. Awalnya sih kita targetnya Piala Dunia 2026 ya. Tapi semenjak tadi malam saya nonton catatan demokrasi, di mana di situ ada exco PSSI-nya Pak Arya Sinulinga, yang kita tahu lah ya, selama ini paling vokal dalam berstatement soal Sintayong dan khususnya sepak bola Indonesia. Nah di situ ada perdebatan dengan Pak Effendi Ghazali sebagai pakar komunikasi. Nah, di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tidak bisa dijawab juga sama Pak Arya Sinulinga, bahwa soal target lolos ke Piala Dunia 2026 itu ternyata bukan target begitu. Targetnya itu lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Nah, kalau misalkan target itu lolos ke Piala Dunia tahun 2030, pertanyaannya, kenapa STI dipecat sekarang? Apa urgensinya, kan begitu. Kemudian datanglah Patrick Kluivert yang secara CV itu kurang dan jauh di bawah STY. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan mendukung Patrick Kluivert? Pasti akan mendukung. Suka tidak suka, mau tidak mau, siapapun pelatihnya yang nanti akan menggantikan STY pasti akan didukung. Karena tujuannya apa? Masyarakat Indonesia cuma satu, dukung timnas. Mau kalah, mau menang, mau imbang, tetap dukung timnas, mau siapapun pelatihnya. Tapi kan ada target-target yang harus dikasih sama Patrick Kluivert. Apakah target itu sama dengan STY? Saya pikir jangan dong. Karena pelatih yang datang sekarang harusnya targetnya lebih besar dan jauh lebih baik dari STY. Makanya kalau kita bilang kita kasih kesempatan dia untuk berpikir untuk membawa timnas ini semakin lebih bagus, ya silahkan begitu. Tapi tidak ada alasan lagi bahwa ini perlu adaptasi dan lain sebagainya. Karena pemain-pemain ini, tim ini sudah terbentuk. Sekarang tinggal bagaimana caranya Patrick Kluivert datang dan membuat racikan yang sempurna untuk timnas kita menjadi semakin lebih gacor. Kan begitu sebenarnya. Erick Thohir pernah salah pilih pelatih Belanda di Inter, semoga di timnas tidak terulang. Kali itu di musim 2016-2017, Erick Thohir sebagai presiden Inter Milan menunjuk Frank de Boer untuk melatih Inter Milan, menggantikan Roberto Mancini yang sebelumnya pernah juara Liga Inggris bersama City. Pemecatan Mancini itu datang beberapa pekan sebelum Serie A musim itu bergulir. Alasan pemecatan Mancini karena adanya ketidakcocokan soal transfer pemain dan hasil buruk di pramusim. Sementara itu untuk Frank de Boer, dia dipecat setelah hanya menjalani 14 laga bersama Inter, padahal dia CV-nya berkualitas karena berhasil 4 kali juara Liga bersama Ajax. Semoga penunjukan Kluivert oleh Erick Thohir sebagai pelatih timnas tidak jadi blunder. Ya kita berharapnya begitu. Semoga ini bukan satu blunder besar di tubuh PSSI. Karena kalau kita lihat statement-statement selama ini yang dikeluarkan oleh exco PSSI bahwa kemenangan Indonesia itu terkhusus, ya ini terkhusus waktu Indonesia kasih kalah Arab Saudi. Menurut salah satu exco PSSI,
itu karena Pak Erick Thohir mengancam untuk mundur gitu. Artinya ada ancaman ke Sintayong dan para pemain lah. Kalau kalian tidak percaya saya akan mundur. Artinya kemenangan itu bukan hasil kerja keras dari Sintayong dan anak-anak Indonesia. Itu karena diancam oleh Pak Erick Thohir, makanya mereka mau bermain serius dan menang gitu. Tapi begini teman-teman, ada satu hal unik teman-teman, di mana ketika Pak Arya Sinulinga atau exco PSSI diundang ke berbagai wawancara lah, di situ kan Pak Arya ini selalu mengagung-agungkan Pak Erick Thohir ya. Kembali lagi, itu memang tugasnya dia gitu. Karena tidak mungkin Pak Arya Sinulinga sebagai exco ketika diundang untuk diwawancarai sebagai narasumber menjelek-jelekan Pak Erick Thohir, kan itu sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi kan begini, kita juga bisa berpikir ya. Seperti tadi malam Pak Arya bilang, memangnya selama ini ada langkah yang salah yang diambil sama Pak Erick Thohir. Ayo kita percayakan Pak Erick Thohir, kita dukung. Pertanyaan saya, selama ini siapa yang tidak dukung Pak Erick Thohir gitu? Semua dukung kok. Bahkan menurut kami masyarakat, di bawah Erick Thohir lah sepak bola Indonesia ini masuk ke era keemasan gitu. Hampir masuk ke era keemasan. Sekarang lagi di atas-atasnya ini. Dan sepak bola Indonesia hidup kembali itu di bawahnya Erick Thohir. Dan saya rasa semua masyarakat itu mendukung. Kalau Pak Arya bilang ayo dukung, saya yakin semua dukung. Tapi Pak Arya juga jangan lupa loh. Maksudnya begini, sehebat-hebatnya manusia mengambil keputusan, percaya satu kali kelak akan ada langkah yang salah begitu. Nah misalkan nanti nih Pak Erick Thohir memanggil Kluivert sebagai pelatih, memilih Kluivert sebagai pelatih, dan kemudian dia gagal memenuhi ekspektasi dari masyarakat dan juga target dari PSSI. Pak Arya mau bilang apa? Apakah Pak Erick Thohir di sini tetap benar dalam mengambil keputusan atau mengambil langkah? Tapi kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah di mana PSSI dan juga pemain dan pelatih itu kan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena kan narasi yang keluar selama ini, kalau kalah ya ST yang disudutkan, kalau menang ini kan hasil kerja keras dari PSSI. Itu kan seolah-olah narasi-narasi seperti itu mau menyatakan bahwa ini hanya kerja keras satu pihak. Ini kan klaim sepihak. Nah kami masyarakat berharap sepak bola Indonesia ini semakin maju gitu. Terlepas ada isu mafia bola segala macam, kami tidak peduli. Yang kami peduli itu bagaimana timnas semakin bagus. Karena kami ini sudah bosan, capek lihat timnas ini hanya terkungkung di Piala AFF saja gitu. Ketika timnas kami itu ada di Piala Asia, kami bangga. Walaupun kami tidak ikut bermain, sebagai supporter kami senang, bangga bahwa timnas kami sekarang ini pemikirannya bukan hanya sekedar AFF, tidak ada di situ, tapi ada di Piala AFF, Piala Asia, ada di kualifikasi Piala Dunia, dan sebentar lagi akan ada di Piala Dunia. Jadi maksudnya ayolah begitu, PSSI dengan pelatih yang baru, ayolah targetnya jangan kemudian targetnya Piala Dunia 2030 dong. Harusnya Piala Dunia tahun depan. Supaya apa? Masyarakat percaya, karena sekarang masyarakat itu percayanya ke Pak Erick Thohir. Di bawah Pak Erick Thohir sepak bola kita maju. Adalah perkembangannya gitu. Banyak perkembangannya, tidak perlu disebutkan satu-satu. Semua masyarakat tahu ini rakyat terbukaan, internet bisa diakses. Jadi maksudnya janganlah kemudian ketika kalah ada orang yang dikambing hitamkan, kemudian menang ada orang lain yang seolah-olah menjadi superhero di situ. Ini kan ya seolah-olah mengadu domba. Jadi menurut saya kembali lagi ini kan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Poinnya itu. Kita semua mau supaya semua berjalan dengan baik, teman-teman. Belum juga diumumin jadi pelatih secara resmi, tapi udah diminta out. Kasian banget. Ya ampun, ini temennya SpongeBob. Tapi boy, menurut gua ini adalah reaksi yang sangat wajar sekali kok. Kenapa ya bisa wajar ya? Buat lo yang belum tahu ya, El Bintang Laut, Patrick Kluivert ini adalah mantan pelatih Curaçao. Dan ini adalah salah satu testimoni dari salah satu media sepak bola di Curaçao. Kalian bisa lihat sendiri boy, dalam hal perekrutan dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena ia adalah manajernya. Wajar, pamor legenda Barcelona ya nggak? Namun taktiknya itu jelek sekali. Selama pertandingan para pemain kami tampak kebingungan dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi pro. Aduh, ini mau dibawa kemana nih timnas kita nih? Secara filosofi permainan ya, sebagai orang Belanda pasti akan tampil menyerang dong, harusnya dong.
Total Football bersama El Bintang Laut. Menyala timnasku, menyala sekali. Tapi buat lo yang belum tahu, ini adalah 6 pertandingan terakhir Patrick Kluivert bersama Curaçao. Salah satu yang mencuri perhatian kita, 2021 kalah 4-0 melawan Bahrain. Dimana nanti ketika dia resmi menjadi pelatih timnas, laga pertamanya di GBK adalah ngelawan Bahrain. Dan skema yang biasa dia pakai adalah 4-2-3-1 nih boy. Tentunya dengan formasi ini kita akan harusnya lebih menguasai bola nih. Ya emang kita nggak sepatutnya untuk langsung mengklaim kalau kita akan fail di bawah Patrick Kluivert boy. Cuma yang gue sangat khawatirkan adalah ini 2,5 bulan lawannya Australia dan Bahrain. Nggak ada friendly match, nggak mungkin ada TC jangka panjang. Persiapan mepet banget. Dan Kluivert juga belum kenal sama semua pemain. Dan yang paling penting Kluivert belum tahu musuhnya tuh kayak gimana, kelebihannya Australia dan Bahrain dan juga kelemahannya dia juga pasti belum tahu. Kalau sampai bisa menang dan menjawab ekspektasi publik sih, jempol buat lu Patrick Kluivert. Kita kawal terus, kita lihat terus, kita dukung terus boy. Semoga ekspektasi kita bisa dijawab oleh Patrick Kluivert, karena harapan supporter timnas itu besar sekali. Sinta itu. Ya ini belum apa-apa, si Patrick Kluivert sudah diminta untuk itulah kekuatan netizen kita, itulah pemikiran kita semua bahwa ini kan sepak bola. Jadi semua orang punya hak untuk berpendapat. Ada yang minta untuk out, ada yang minta untuk mendukung, segala macam lah. Statement-statement di media sosial itu berseliweran. Dan tapi yang saya mau ajak teman-teman adalah ayo kita dukung siapapun pelatihnya. Karena tujuannya kita itu kan bukan dukung pelatihnya kan. Betul tidak? Tujuannya kita tuh oke, kita mungkin mendukung pelatih yang sebelumnya STY. Tapi kita kan harus berterima kasih juga sama dia bahwa dia sudah membuat sepak bola kita lebih berwarna. Ya, bagian dari transformasi sejarah lah seperti Exco PSSI bilang. Ya, kita setuju dengan itu. Tapi dengan adanya pelatih baru Patrick Kluivert, saya pikir kita sebagai supporter kan harus mendukung dia juga. Ya terserah, ada yang bilang dia out, ada yang bilang harus dukung segala macam, tapi ya saya mau mengajak teman-teman, ayo kita dukung. Jangan hanya dukung pelatihnya begitu, tapi kita dukung timnasnya begitu. Kalau misalkan dia gagal memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia dan juga target yang diberikan PSSI itu tidak sampai di bawah sama Patrick Kluivert, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersuara bahwa Patrick Kluivert tidak harus ditahan lama-lama, harusnya dia dipecat kalau tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi dari semua supporter timnas kan begitu. Tapi untuk sementara ya ayo kita dukung begitu. Di laga perdana kan lawan Australia ini berat. Nah kalau dia tertekan bisa saja timnas kita kalah. Iya kan? Nah harusnya kita dukung, apapun hasilnya nanti ya baru kita kritik. Yang perlu kita kritik, ayo kita kritik. Tapi yang perlu kita dukung, ayo kita dukung. Jadi maksudnya kita balance lah sama-sama. Ada hal yang harus kita kritik dan ada hal yang harus kita dukung teman-teman. Itu sisi positifnya. Tergantung teman-teman mau menilai seperti apa, apakah itu sebagai hal yang negatif atau positif. Tapi menurut saya kita harus mendukung timnas dan juga pelatihnya gitu. Dan juga federasinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini tiga. Ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Pemain, pelatih dan staf kepelatihannya, PSSI dan stafnya, itu mereka kolaborasi kerja sama-sama untuk timnas. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa waktu kasih kalah Vietnam itu bukan karena timnas kita jago, itu karena Vietnam itu lagi pemainnya lagi menggembosi para pelatihnya waktu itu, ya, Philip Trosier, kemudian Australia juga segala macam begitu-begitu. Arab Saudi maksudnya Mancini waktu itu di gembosi juga menurut salah satu pengamat. Saya pikir ayolah klaim-klaim seperti itu kan yang membuat nanti masyarakat itu terpecah gitu. Ini kan ya kemenangan itu kan kemenangan kita semua. Bukan hanya kemenangan 1-2 pihak saja, tapi kemenangan semua masyarakat Indonesia. Karena di situ kita lihat, mau kau ada gembos segala macam di tim lawan, kita tidak mau tahu. Yang kita tahu adalah timnas itu bermain bagus dan membawa hasil positif. Itulah kemauan supporter. Karena apa, semua sudah diberikan. Dan ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri antara pelatih, pemain, dan juga PSSI. Ya, kalau sampai STY dipecat, berarti ada salah satu hal yang kita tidak tahu yang ya disembunyikan oleh PSSI dan memang itu urgent. Tapi kembali lagi, saya justru berpikir kenapa dia dipecat, sedangkan targetnya itu Piala Dunia tahun 2030 bukan target tahun 2026. Jadi maksud saya, kalau misalkan targetnya itu tahun 2030, kenapa
STY dipecat sekarang, itu kan agak sedikit aneh juga, menimbulkan pertanyaan untuk kita semua. Tapi kembali lagi, apapun itu, keputusan sudah dibuat, STY sudah dipecat dan pelatih baru akan datang. Ya, saya mengajak teman-teman semua, ayo kita dukung, karena yang harus kita dukung waktu itu adalah timnas. Mau siapapun pelatihnya, siapapun ketua PSSI-nya, exco-nya, segala macam, kita lupakan mereka. Kita dukung timnas. Apapun isu yang ada selama ini, ayo kita sikapi dengan bijak. Kita harus objektif menilai. Kita jangan sampai menilai secara subjektif, dan kita harus bijak dalam menilai sesuatu. Artinya, kita jangan sampai menjadi netizen yang mudah diombang-ambingkan. Istilah kasarnya, jangan sampai kita menjadi supporter atau netizen yang mudah dicucuk hidungnya. Kita harus melihat dari berbagai sisi bahwa pemecatan STY tidak semata-mata karena permainan mafia segala macam. Nah, kita lihat juga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh PSSI yang tidak terbongkar selama ini. Nanti kan ini menjadi puzzle-puzzle yang akan disatukan semua. Ini kan masih terpecah belah, maksudnya terpisahkan semua. Nanti ini kan akan menjadi satu puzzle yang akan nanti disambungkan, dan kita lihat kerangkanya seperti apa. Dan nanti kita akan lihat juga permasalahan yang sebenarnya itu apa. Ada hal besar di belakang ini yang kita semua tidak tahu, yang tahu cuma STY dan orang-orang ya eksklusif lah di PSSI. Kita sebagai supporter, kita hanya bisa melihat yang ada di depan saja, tapi di belakang, percayalah, perlahan-lahan pasti akan terbongkar satu persatu. Puzzle-nya itu akan terpasang satu persatu. Dan kita harus tetap dukung timnas apapun hasilnya, karena kita ya supporter Indonesia. Kalau kita bilang fanatik, maka kita harus mendukung mereka dalam segala situasi dan keadaan. Mau kalah, mau menang, mau imbang, sebagai supporter kita harus dukung mereka. Itulah supporter yang baik dan benar, yang bijak. Jangan sampai kalau kalah kita menghujat mereka, tapi kalau menang kita hura-hura. Jangan seperti itu. Menurut saya, kalah, menang, dan imbang itu hal biasa dalam sepak bola. Yang terpenting kita dukung mereka. Itu saja teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar. Yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, tembuskan 100.000 subscriber. Dan kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.